Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, dan dikabulkan segala hajat. Amin amin ya rabbal alamin. Mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jalil. Al-Jalil adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang ke-42. Al-Jalil artinya adalah yang maha besar, sebagaimana Al-Kabir juga artinya yang maha besar. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala disebut Al-Kabir karena dia maha sempurna zatnya, dan dikatakan Al-Jalil karena dia maha sempurna pada sifatnya. Al-Jalil adalah yang maha sempurna Allah Subhanahu wa taala pada sifat-sifatnya dengan segala sifat kesempurnaan. Dengan kesempurnaan pada sifat ini, dia layak disebut Al-Jalil. Contoh sifat kesempurnaan seperti ilmu. Artinya Allah Subhanahu wa taala maha tahu, maksudnya tidak ada sesuatu pun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang nyata ataupun yang tersembunyi, baik yang terang-terangan atau yang rahasia. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu kha'inatal a'yun. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui siritan mata hambanya. Contoh lain seperti kudrat. Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, artinya tidak ada di alam semesta ini yang Allah Subhanahu wa taala tidak mampu memperbuatnya. Sebagaimana firman-Nya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Para ulama yang soleh apabila mendengar nama Al-Jalil ini, mereka merasa takut dan hebat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka sangat yakin bahwa apa saja yang mereka perbuat atau yang terbetik di hati, Allah Subhanahu wa taala mengetahui, dan Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menindak dengan sekehendaknya. Dengan ilmu dan qudrat ini, bagi orang yang beriman sudah bisa untuk menahan dirinya dari berbuat maksiat. Sering memikirkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan mampu menindak dan menyiksa seketika jika kita melakukan maksiat, menjadikan kita merasa takut melakukan pelanggaran. Apabila kita sudah beriman dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jalil, maka keimanan kita akan membawa kita kepada satu akhlak, yaitu membawa kepada berusaha untuk mendapatkan akhlak-akhlak yang mulia seperti ikhlas, sabar, syukur, cinta akhirat, dan lain-lain. Sifat-sifat mulia itu tidak akan bisa kita capai selama hati kita kotor, dan yang paling banyak mengotori hati kita adalah karena cinta dunia. Seorang yang cinta dunia sangat dicela, karena dengan cinta dunia berbagai macam sifat-sifat tercela mudah bersarang dalam hati sehingga mengotori hati. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Artinya, mencintai dunia sumber bagi tiap-tiap kejahatan. Dunia yang dilarang kita mencintainya, yaitu sesuatu yang membuat kita disiksa dan dicela di akhirat. Apabila kita mencintai itu, berarti kita mencintai dunia.
kita mencintai sesuatu atau seseorang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, atau mencintai sarana-sarana yang membuat maksiat, itu hubbud dunya atau mencintai dunia. Tetapi apabila mencintai sesuatu untuk berbuat taat, itu bukan cinta dunia. Karena kata Nabi Muhammad SAW, dunia itu dijadikan untuk kalian dan kalian dijadikan untuk akhirat. Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah berkata, Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia itu 3 bagian. 1 bagian untuk orang mukmin dan 1 bagian untuk orang munafik, serta 1 bagian untuk orang kafir. Orang mukmin berbekal dengan dunianya, orang munafik berhias dengan dunianya, dan orang kafir bersenang-senang dengan dunianya. Kita mencari jalan atau cara bagaimana tidak hubbud dunia atau cinta dunia. Karena siapa saja yang disarang hubbud dunia akan rusak. Baik ulama, penuntut ilmu, pejabat atau pedagang, orang kaya atau orang miskin. Selama ada hubbud dunya, kehambaannya tidak akan istiqamah, ibadahnya tidak sempurna, dan pekerjaannya tidak ikhlas. Pedagang yang hubbud dunya, jadilah pedagang yang curang, suka mengurangi ukuran, takaran, dan timbangan. Ia tidak jujur dalam jual beli. Orang kaya yang hubbud dunya, ia jadi kikir. Kalau bersedekah, ia perhitungan atau suka dipuji. Orang miskin yang hubbud dunya, jadilah ia seorang miskin yang tidak sabar dan tidak qanaah, tamak, dan suka mengemis. Sedangkan ulama yang hubbud dunya, ia menjadi hasad, iri dengki, merasa bersih diri, dan suka menganggap kecil dan rendah orang lain. Siapa saja yang hubbud dunya tidak bisa menghasilkan akhlak-akhlak yang baik dan mulia, dan tidak bisa sebenar-benar beriman dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jalil. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.